ketika kamu udah di atas, godaannya semuanya sama sebenarnya. Halo, kita berjumpa kembali dalam acara Talk with Ellie dengan bintang tamu yang seru dan inspiratif. Tamu kita kali ini adalah Bams Reguna Bukit atau biasa disapa dengan Bam Samson. Yuk kita ikuti bincang-bincang berikut ini. Hai Bams, halo itu Horas. Halo, Horas Pejua-jua. Gimana kabar di rumah saja selama ini, ngapain aja nih? Lumayan bosen sih. Karena yang benar-benar berasa waktu jadi banyak banget ya kalau menurut gue. Waktu jadi sangat amat banyak, udah dipenuh-penuhin juga tetap masih banyak ya. Iya. Terus apa aja nih yang kamu kerjakan selama ini? Ada kegiatan sosial, tetap berkarya, tetap konser di rumah atau apa nih? Enggak, kalau berkarya kebetulan gue lagi concernnya nggak ke situ, lebih banyak ke company-company yang kita buat sama teman-teman. Ya concernnya lagi benar-benar ke situ karena memang I believe hampir semuanya sekarang on survival mode ya. Jadi kebanyakan concern kita lagi benar-benar ke situ, kita semua segrup, karena grup kita tuh udah membawahi beberapa bidang bisnis yang mungkin tetap ranahnya sama, cuman berbeda-beda entity gitu. Nah semuanya yang bisa saya bilang hampir semuanya kena imbasnya lah sekarang. Iya. Boleh diceritain nggak bisnisnya Bams tuh apa aja sih? Kan ada macam-macam ya. Dan bagaimana partisipasinya di tengah COVID ini? Jadi di tengah COVID ini, kalau based on research saya, dan memang terjadi sama semua di seluruh dunia, hanya 3 sektor yang jalan ya. Hanya FMCG sama makanan. Nah terus abis itu, amazingly homeware sama home appliance itu jalan banget. Sama satu lagi medical things, medical sama pharmacy. Yang memang hanya 3 itu gitu, yang jalan malah nourishing mereka. Kalau yang lainnya sedikit suffering lah. Jadi kalau di kita memang kebetulan salah satu entity saya ada yang homeware sama home appliance itu jalan. Sama satu lagi yang jalan yaitu FMCG, which is kita ada makanan. Yang jalan tinggal 2 itu. Kalau yang lainnya jujur sedikit terseok-seok lah, sedikit terhambat lah sekarang. Iya. Lalu kan rencananya sebenarnya FitMe ya, itu akan di-launching di bulan Mei ya. Mungkin ada cara strategi digital nanti melaunchingnya? Kita sih udah ada beberapa strategi. Kita lagi mau pilih yang mana yang lebih tepat gitu. Karena memang kalau berpromosi jor-joran sekarang juga menurut saya sedikit nggak pantas ya. Kalau kita promosi kayak gimana atau bikin ini keadaannya dibikin corona ini dibikin joke juga nggak menurut gue rada nggak pantas gitu dijadiin kayak gimana pun gitu. Jadi ada beberapa strategi, cuman nggak semasif seperti biasanya kita ngeluarin FitMe sih. Iya. Karena memang kita tengah harus banyak yang dilakukan untuk membantu sesama ya. Membantu sesama, dan juga kita jangan terlalu jor-joran juga gitu, karena sekarang bukan saatnya kalau menurut saya ya. Iya. Lalu Bams, kan ada banyak bisnis yang walaupun ini ada wabah ya, Bams tertarik untuk berbisnis. Bagaimana sih mengantisipasi? Karena kan penyanyi itu identik kadang mut-mutan ya. Bagaimana supaya tetap bisa konsisten? Sampai sekarang gue masih mut-mutan, cuman udah bisa ngelawan aja gitu. Karena menurut saya semua manusia tuh moody ya, apalagi dengan banyaknya kayak tekanan dari sana sini gitu. Ketika kamu memilih banyak hal yang kamu lakuin, pressure-nya banyak gitu, dan itu mood swinging itu pasti terjadi sama semua orang. Jadi sekarang sih yang bisa saya lakukan itu lebih ngeredam dan ngalihin moodnya. Sebenarnya kalau moodnya tetap ada. Iya. Bohong kalau saya bilang moodnya itu nggak ada gitu. Tapi saya sekarang udah bisa ngalihin, udah bisa ngeredamnya gitu aja sih.
Selama ini siapa nih yang menjadi advisor, papa, mama, atau kan gabung sama teman-teman ya, ini partneran? Lebih banyak sih teman-teman saya ya, karena memang jadinya bertukar pikiran banyak sama teman-teman. Kalau bisnis sama ibu saya, karena memang kalau bapak saya kan bukan bisnis ya, bapak saya kan pengacara, jadi dia point of view bisnisnya pasti lebih banyak dari ibu saya, karena kalau ibu saya memang dari keluarga pebisnis gitu sih. Iya. Terus bisa cerita nggak, Bam, selama ini kan tidak mudah ya dalam menjalankan bisnis ya. Apalagi misalnya kita join dengan teman-teman yang baik. Ya. Kadang kita awal-awal ada proses penyesuaian ya. Bagaimana tuh selama ini suka dukanya nih? Bisa diceritain nggak, sempat berantem terus baikan lagi lah ya demi bisnis? Kalau gue sih kebetulan bukan orang yang berego gitu ya. Jadi ketika berbisnis kayak gini, biasanya gue mencari jalan tengah. Gue orangnya tipenya kayak gitu soalnya. Jadi ada baik dan buruknya. Gue tidak terlalu suka sama konflik. Jadi ketika ada konflik, gue pasti akan berusaha jadi orang yang bikin semuanya redam. Ya udah kita ngomong pakai logik gitu. Jadi gue orang yang itu gitu. Jadi gue bukan orang yang tiba-tiba di ruangan meledak. Habis itu ya udah ngomong pakai logik gitu. Gue orangnya memang tidak meledak-ledak gitu. Dan itu tipe manusia, bukan baik dan buruk ya ini ngomongin ya. Memang it's just guanya tipe manusia yang kayak gitu. Jadi gue terbiasa dengan ketika ada konflik, gue orang yang mungkin lebih banyak diam. Ketika nanti udah turun, baru gue ngomong dengan logik gitu. Gue jarang banget ngasih api lagi ke sebuah konflik gitu. Iya. Dan kenapa tertarik? Apa karena memang sekarang kita tengah concern dengan kesehatan ya? Jadi kita berbisnis juga memberikan hal yang positif ya? Kalau gue kenapa tertarik di wellness sama health ini? Karena memang gue suka sih. Jadi sampai sekarang bisnis yang gue jalanin itu hanya bisnis yang gue suka. Gue tipe businessman yang kayak gitu. Gue bukan tipe businessman yang ada opportunity, ya udah gue bikin juga. Walaupun sebenarnya gue nggak suka nih sama opportunity ini gitu. Gue bukan businessman yang kayak gitu. Dan nggak ada salah dan benar ya, balik lagi. Karena tipe businessman tuh beda-beda ya. Lalu gimana nih selama ini? Apakah menerapkan juga ya? Ini badan tetap dijaga ya? Nggak naik lagi atau di rumah makan? Harus. Kemarin sempat naik, jujur kemarin sempat naik karena rada shock, udah pasti. Gue nggak bisa bohong dengan keadaan ini karena kebetulan gue udah di rumah lama sebelum teman-teman semua di rumah, karena gue sebelum kemarin terjadi pandemi ini dan terjadi PSBB ini, gue habis operasi kaki. Jadi kaki gue ada sedikit lump yang mesti gue operasi karena bekas cedera. Dan jadi gue udah, teman-teman udah di rumah 1,5 bulan, gue udah di rumah nih 2 bulan nanti. 2 bulan lebih. Iya, jadi lumayan sudah sangat bosan di rumah. Iya. Nambah gemuk berapa kilo nih? Kemarin. Sekarang sih udah mulai turun lagi. Turun ya. Kemarin sempat nambah 5-6 kilo lah, tapi sekarang udah mulai turun. Palingnya 2 minggu lagi juga udah balik berat normal sih. Iya. Lalu dengan adanya wabah ini, gimana karyawan sementara ini, atau pakai sistem shift, nanti akan aktif kembali dari sisi mengatasi cash flow ya? Yang jelas sih kita kalau sekarang ya dirumahkan ya. Ada beberapa yang dirumahkan, udah mulai beberapa dirumahkan. Kenapa? Karena memang kalau company-nya nggak safe, nanti kedepannya juga lebih parah lagi gitu. Kita pun dari BOD, dari pertama terjadi pandemi udah memutuskan tidak digaji. Jadi memang ya udahlah, kalau misalnya kita ngomongin teman-teman dari karyawan mau diadain pay cut, ya kita BOD-nya juga harus fair, tidak terima gaji juga gitu. Malah kita yang paling take a hit. Karena memang udah kita mesti mikirin company-nya, kita not taking any paycheck dari awal. Dari kemarin bulan Maret udah nggak take paycheck. Mereka masih ada yang take paycheck. Jadi sekarang ya memang survival mode untuk company-nya ya setidaknya masih bisa jalan setelah pandemi ini berakhir. Karena kan sekarang I believe hampir semua company kalau sampai bulan Juni Juli masih bisa survive lah.
Tapi kan kita sekarang prepare for the worst. What if ini sampai akhir 2021? What if? Itu kan sebenarnya yang mesti kita pikirin gitu. Worst case skenario-nya itu kan adalah sebenarnya beberapa prediksi dari ekonom sama scientist. Ini baru semua baru bakal pulih tahun 2022 awal depan. Gitu. Jadi itu yang mesti kita pikirin gitu sih. Ya, tapi tetap optimis ya Bams ya, karena kasihan juga banyak orang kena PHK, banyak orang kesusahan. That's why kita mesti think logically gitu. Itu sebenarnya sign of optimis gitu, bukannya pesimis. Kalau pesimis ya udah ya Jo, kita salahkan aja. Nanti kalau ada syukur, kalau enggak ya kayak gitu. Itu menurut gue malah pesimis gitu. Kalau misalnya kita mau survive, we have to think logically sekarang gitu. Logically gimana nih kita bisa agar bisa survive. Kalau misalnya pahit-pahitnya tidak ada yang jalan sampai akhir tahun ini gitu. Ya, semoga kita berdoa ya. Ada pergerakan ekonomi kembali. Dan kemarin itu sempat tertarik juga investasi di ZEP ya, di Menology Clinic. Udah. Memang kita udah masuk jalan ke situ. Kita masuk ke situ akhir tahun kemarin. Sebenarnya berjalan dengan sangat baik. Cuman balik lagi karena terjadi pandemi ini, ya terhambat lah. Jarang sekali orang yang memikirkan ketampanan dan kecantikan sekarang ya. Karena di rumah juga. Kesehatan dijaga. But we try to survive. Balik lagi. Lalu bagaimana kembali ke ini ya, sebagai pemusik dan penyanyi ini ya. Kira-kira Bams ada kerinduan nggak ya ingin kembali buka grup band, atau kalau reunian masih terlalu cepat reunian ya, kemarin saya dengar berita-beritanya Bams kan kadang-kala kita ini juga sebagai penggemarnya nunggu sih, apalagi lagu-lagu yang hits yang terkesan banget deh sampai kita sampai sekarang masih mengenang lagu-lagu tersebut. Iya. Karena sebenarnya gue kalau berhenti di musik enggak ya. Kalau teman-teman ngikutin, gue tiap tahun tuh ngeluarin materi 1 atau 2 materi lagu sebenarnya. Cuman memang lagunya itu sangat berbeda pangsa pasarnya dari yang dulu gue keluarin. Sangat niche lah. Bisa dibilang sangat segmented lagu-lagu yang gue keluarin sekarang. Jadi tidak target marketnya tidak semasif lagu yang zaman dulu gitu. Dan balik lagi, nggak ada baik dan buruknya, nggak ada suka nggak sukanya sih, karena memang gue lagi suka bikin lagu yang kayak gitu. Dan memang gue lagi berusaha mengerti generasi yang baru ini nih, generasi mereka nih yang lebih bawah dari gue, yang di bawahnya milenial malah gitu. Jadi mereka dengerin lagunya apa sih, mereka behavior-nya kayak gimana, karena mereka menarik banget di marketnya mereka. It's totally different sama zamannya gue gitu. Tapi arah musiknya tetap sama atau pop, atau kategorinya apa? Kalau pop ya? Kalau pop tetap pop, cuman bukan pop rock, lebih pop R&B, pop soul gitu. Mesti dengerin sih, baru you get it. Kenapa gue tidak memilih ke TV gitu? Iya. Terus kan kemarin sempat duet sama Mamah ya? Gimana, masih mau duet lagi? Pengen banget, karena memang ternyata responnya positif. Duet gue sama nyokap. Gue nggak nyangka juga masuk nominasi di AMI Award untuk kategori jazz. Lucu juga sih, karena itu pertama kali gue masuk di kategori jazz. Jadi kemungkinan akan bikin single kedua lagi sih untuk sama ibu gue. Iya. Bisa kasih tips nggak nih Bams, misalnya ke para generasi muda ya, kan menjadi penyanyi yang terkenal itu melewati berbagai proses ya, kayak Bams juga begitu. Nah, tipsnya apa sih supaya lagu kita, band kita itu bisa hits ke depannya? Sekarang karena beda ya, udah bergeser menurut gue, definisi bagus itu berbeda. Kalau zaman dulu, lo bisa survive dengan hanya musik, dengan looks yang bagus gitu. Kalau sekarang nggak, you have to be unique gitu. Karena memang sekarang intinya itu unik. Nah, unik itu bukan berarti bagus dan bisa main musik atau tidak. Unik itu unik as a character, unik as a person gitu. Jadi kayak sekarang menurut gue
sosok itu sangat penting. Lagu bagus itu bukan berarti lu bisa terkenal dengan lagu bagus aja gitu. Jadi as a person-nya juga lu mesti unik, karena sekarang orang tuh karena udah terlalu banyak hal yang terjadi dan udah terlalu banyak kanal yang menyediakan berita, jadi orang benar-benar mencari sesuatu yang baru gitu. Nah, lu tuh mesti menjadi sesuatu yang baru. Unik itu kan sesuatu yang baru. Nggak mesti bagus atau nggak mesti bikin musik yang wah keren juga, enggak. Asalkan lu baru, lu unik, lu bisa naik pasti. Nah, itu yang penting sebenarnya. Iya, iya. Jadi beda ya, karena udah banyak banget sih ya sekarang pemain-pemain di... Banyak, dan yang mesti kita ingat, lu bersaingnya dengan seluruh dunia sekarang kan. Karena kan dunia sangat terbuka ya. Jadi being unique is the key gitu. Menurut gue sekarang semua orang yang berhasil menjadi pemimpin, menjadi leader di dalam sektornya itu adalah orang-orang yang unik, bukan orang-orang yang pintar doang. Jadi dia mempunyai it factor dari beberapa sisi gitu. Nah itu yang bisa survive menurut gue sekarang. Lalu Bams, dalam kehidupan ini kan kita ada masa up and down. Demikian juga Bams. Bagaimana sih untuk meraih kesuksesan di pekerjaan dan keluarga gitu? Bisa sharing nggak ke audiens kita? Untuk apanya nih? Dari segi apa nih? Ya, kan banyak orang yang merasa, gue nggak mungkin nih bisa sukses di keluarga dan di pekerjaan. Kayaknya susah nih. Tapi banyak orang trying, berusaha ya. Bahwa kita bisa kok asal mau. Apalagi kalau udah punya anak dan segala macam. Nah, kalau menurut Bams, bagaimana supaya bisa meraih keduanya? Kalau gue sih, yang sebenarnya gue sama aja kayak semua orang. Cuman yang berbeda dari yang gue rasa berbeda dari gue dari orang-orang itu sebenarnya ada satu sih. Gue dalam early age itu tahu gue di dunia ini dilahirkan untuk apa. What can I do? What I'm good at? What I'm not good at. Nah itu yang sebenarnya kadang-kadang orang belum tahu di awalnya. Jadi dia ya udah let it flow aja, gue jalanin. Ada opportunity gue ngelakuin ini, gue lakuin aja lah. Nah kebetulan gue nggak kayak gitu. Jadi dari kecil gue ini salah satu orang yang memang dari kecil cita-citanya itu gedenya jadi itu. Jadi memang it's really important buat semua orang ketika dia on early age mengetahui dia tuh talentanya apa dan suka nggak lo sama talenta yang diberikan itu, ya lo kembangin di situ, karena di situ chance lo untuk menang lebih gede. Karena kan sekarang nih kita hidup bukan untuk survive, kita hidup untuk menang intinya kalau menurut gue ya. Jadi make sure lo pilih karena pekerjaan yang lo memang bisa menang dan lo satu lo suka dan kedua lo memang bisa bersaing di situ gitu. Kalau menurut gue gitu. Jadi gue bener-bener tipe orang yang pasang kacamata kuda terhadap opportunity yang memang gue nggak ngerti gitu. Jadi misalnya ini ada opportunity bagus nih sebenarnya terjadi sering banget dalam kehidupan gue. Ini opportunity bagus, ini gue bisa save di sini. Cuman gue nggak suka dan gue nggak ngerti gitu. Ya udah gue ngerjain yang gue ngerti dan gue suka aja karena chances gue untuk menang lebih tinggi di yang gue ngerti gue suka, walaupun sebenarnya lebih menggiurkan yang chances yang di sini nih karena jalannya lebih singkat, opportunity-nya udah depan mata, ya lo bisa save dengan cepat gitu. Jadi, nah ya itu yang sebenarnya perlu teman-teman pikirin gitu. Dan menurut gue yang berbeda dari gue cuma itu doang sih, itu sama ya memang ya udah persistence aja karena kuncinya cuma persistence kok. Lo yang tambah kesini tambah gue lihat ya orang yang memang mempunyai kemauan dan mempunyai bensin lebih dalam hal nggak pantang menyerah itu yang menang sih. Ya, pantang menyerah. Menurut gue. Ya. Lalu Bams kan terlihat perhatian ke putrinya, terus keluarga, tetap ya dijaga semuanya ya. Amin. Ya harus sih kalau itu harus karena kalau gue itu paling pusing sebenarnya kalau keluarga gue kenapa-napa. Kalau yang lain karena memang puji Tuhannya gue orang tua gue berhasil mendidik gue menjadi orang yang menganggap ya uang sama status itu nggak ada artinya gitu. Orang tua gue berhasil mendidik gue jadi manusia yang seperti itu gitu. Jadi ketika gue kehilangan status gue dan uang gue, yang penting asal keluarga gue nggak kenapa-napa, ya gue sih happy aja.
ya sedih-sedih, cuman maksudnya gue tetap masih happy gitu, karena memang core-nya itu menurut gue sebenarnya adalah keluarga lo gitu sih. Ya, sama nggak lupa berdoa ya, karena kan kalau kita lihat banyak pemusik terlibat terseret drugs. Lalu kita lihat di luar negeri juga banyak bintang terkenal, penyanyi terkenal, begitu ambisiusnya sehingga kadang mereka melakukan bunuh diri lah, macam-macam ya. Ternyata keseimbangan itu BAM selalu jaga ya, keluarga, lalu Well, gue untungnya nggak pernah sampai suka begituan ya. Coba pernah, karena memang penasaran. Namanya juga anak muda, gue penasaran. Cuman ketika gue udah nyoba, gue nggak suka. Dan menurut gue hal yang begitu-begitu semua untuk suka lo mesti melakukan berkali-kali. Dan buat apa sih lo lakukan berkali-kali kalau udah nggak enak gitu. Kalau menurut gue ya. Dan balik lagi, sedihnya itu sebenarnya gue ini belain kaum musisi ya, walaupun gue bukan pemakai, walaupun gue bukan tipe-tipe yang begitu. Cuman sebenarnya di mata pencarian yang lain juga orangnya sama-sama aja kok. Banyak juga yang pakai drugs. Banyak juga yang sayangnya kita yang terekspos media. Itu sih sebenarnya. Jadi yang teman-teman mesti tahu sebenarnya godaan drugs ini ada di semua pekerjaan kok. Ketika kamu udah, balik lagi ya, ketika kamu udah di atas, godaannya semuanya sama sebenarnya. Godaannya semuanya sama. Tetap aja di pekerjaan, ya cewek drugs ada juga. Sama kayak di musik. Minuman juga ada juga. Sama aja kayak di musik. Ketika lo di atas, semuanya kayak gitu. It's basically godaannya the same semuanya. Cuman, kalau kita di musik, ya kita terekspos. Dan kita dapetnya gratisan aja. Karena dibayarin sama, iya balik lagi gitu. Kalau lo di kerjaan, ya lo mesti bayar sendiri. Nggak ada yang mau kasih lo gratis. Jadi, semuanya ada godaan loh, kalau menurut gue. Jadi, gue nggak setuju kalau dibilang di musik itu godaannya lebih besar. Nggak, semua pekerjaan ketika lo sampai upper levelnya semuanya godaannya sama gedenya. Semuanya sama gedenya. Itu sih kalau menurut gue. Jadi bukan nggak bisa menjadi patokan pekerjaan musisi itu godaannya lebih besar. Nggak, semua pekerjaan itu semuanya godaannya lebih besar. Godaannya besar-besar semua. Jadi nggak melulu nih buat istri-istri di luar sana, kalau suaminya tidak artis itu godaannya nggak besar kan? Nggak besar juga, Bos. Sama ya. Sama aja. Iya. Terus kadang kan istri itu suka cemburu ya kalau suaminya misalnya penyanyi, banyak fans perempuan yang mendekati. Kalau Bang sendiri gimana? Istrinya lebih cuek ya kayaknya. Awal-awal sih pasti ada. Karena kenapa? Karena ya itu kehidupan gue, bukannya gue mau gitu. Memang ya itu terjadi ketika lo adalah penyanyi yang bagus dan artis yang bagus, ya pasti banyak fansnya gitu. Dan ya it takes time juga buat keluarga dari istri gue untuk mengerti, udah pasti, karena mereka bukan dari background public figure ya. Iya. Gitu sih. Iya. Lalu kalau sekarang sih udah cuek-cuek aja. Cuek aja. Lalu kalau ditanya, Bang sebenarnya lebih suka jadi penyanyi atau jadi pebisnis? Sama-sama aja menurut gue. Karena dua-duanya gue suka. Kebetulan bisnis gue suka. Kalau mungkin bisnis gue di ranah yang gue nggak suka, gue pasti akan bilang gue lebih suka main musik gitu. Cuman kalau sekarang karena bisnisnya juga yang gue jalanin kebetulan yang gue suka, jadi ya sama-sama aja dua-duanya. Gue nggak ngerasa ada yang lebih suka dan lebih nggak suka gitu. Ya. Semua dijalani ya, biar bervariasi juga ya, nggak bosan ya. Kalau itu benar, kalau sekarang dua-duanya dijalanin itu untuk menghindari kejenuhan, itu benar banget. Karena dulu ketika gue berhenti main musik, gue kerja doang jenuh. Ketika gue main musik nggak ada kerjaan juga jenuh juga gitu. Karena sekarang sebenarnya lebih berwarna kehidupan gue, jadi lebih seru sih sebenarnya. Lebih berwarna lah ya. Terus punya keluarga, ada anak, jadi lebih ini ya, lebih menyenangkan lah ya. Dan ternyata menurut Bams memiliki anak, memiliki keluarga itu seru ya. Kan ada orang yang nanti dulu deh. Lebih gimana? Tergantung orangnya kayak apa ya. Karena orang beda-beda loh. Jadi kayak kalau gue memang kenapa gue pengen berkeluarga, karena
gue seneng di rumah. Gue tuh anak rumahan. Jadi orang rumahan ya. Gue anak rumahan. Dari dulu gue masih ngeband pun gue anak rumahan. Boleh tanya sama semua organizer yang pernah berurusan sama bekerja sama saya. Itu ya saya memang abis manggung ya hampir selalu langsung balik ke hotel. Ambil pesawat paling pagi balik. Jadi memang ya gue paling senang di rumah gitu. Baru sekarang aja ketika sudah mulai berumur, kalau manggungnya udah begadang, besoknya udah ada keganggu. Walaupun gue nggak minum. Kalau dulu sih nggak kenapa-napa. Kalau sekarang udah mulai, wah paginya nggak enak juga ya kalau begadang. Jadinya ngambil pesawatnya ada siaran sedikit. Kalau dulu mah, ya mau manggung jam berapa aja ngambil pesawat jam 7 ya. Iya. Oke, seru juga nih bincang-bincang dengan Bams. Ini teman-teman ada yang mau minta nyanyi ya? Boleh nyanyi dikit ya? Boleh nggak sih, Bams? Apa? Mau nyanyi apa deh? Ayo, mau apa? Kenangan Terindah. Boleh deh, yang mana aja deh dari lagu Kenangan Terindah. Oke. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukku, aku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku, namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang akan terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Terima kasih, thank you Bams atas bincang-bincangnya yang inspiratif. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga untuk audiens kami. Bye. Siap. Bye.